Oke, halo bro, selamat datang di channel Mamang Carita. Jadi hari ini Mimin bakal melanjutkan manhwa terbaru yang berjudul Pendekar Pedang Jenius di Akademi. Untuk informasi, jika kalian belum menonton video sebelumnya, bisa ditonton link di deskripsi. Jangan lupa like dan subscribe untuk membantu channel ini berkembang. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Asel bertanya kepada Ronan tentang bau darah yang mereka bicarakan. Ronan menjelaskan bahwa ada tamu yang datang sebelum mereka dan bisa dikatakan itu adalah bandit. Ketika mereka sedang berbicara, anak panah mulai berdatangan ke arah Ronan. Ronan yang menyadari situasi segera menangkis semua anak panah yang diarahkan kepadanya. Lalu Ronan tiba-tiba teringat akan masa lalu kehidupan sebelumnya. Dia pernah melihat anak panah itu yang merupakan milik salah satu temannya, yang saat itu adalah mantan anjing pemburu di kelompok Kaliboro. Asel, bersembunyilah, biar aku yang menghadapi mereka, ucap Ronan sambil berlari ke arah para bandit itu. Para anjing pemburu yang melihat Ronan menyerang mengubah strategi dengan menyebar dan mengelilinginya. Hal itu membuat Ronan terkesan karena cepat dalam membuat keputusan. Dan Ronan juga mengubah strateginya. Berhenti menyerang, kalian tidak bisa menyadari mana teman, ucap Ronan. Meskipun awalnya mereka menyangkal perkataan Ronan, Ronan kembali menekankan bahwa ia adalah anjing pemburu termuda dari Damas bernama Ahayute. Para bandit itu keluar dari formasi mereka dan ingin mengkonfirmasi jati diri Ronan. Namun Ronan meyakinkan mereka dengan menganjurkan untuk menanyakan kepada serigala atau atasan mereka untuk mengkonfirmasi identitasnya. Ronan juga memprovokasi mereka dengan memberikan nasihat bahwa ketidakkompetenan dalam sesuatu tidak berarti semua orang juga tidak kompeten dan pada akhirnya akan memiliki hidup yang buruk. Emosi mereka pun tersulut. Salah satu orang tersindir dan mencoba menarik kerah Ronan, namun dihentikan oleh salah satu temannya yang menyarankan untuk mengkonfirmasi dahulu dengan serigala mereka karena Ronan tampaknya tahu banyak tentang struktur organisasi ini. Bos mereka datang pada saat waktu yang tepat dan bos itu mengkonfirmasi bahwa ada yang aneh karena wilayah ini seharusnya bukan wilayah Damas. Karena wilayah ini sudah ditentukan sebagai wilayah mereka. Ronan tidak panik, malah menunggu momen di mana semua orang berkumpul dan ia berbicara. Karena aku bukan Ahayute, ucap Ronan dengan cepat, lalu ia membelah seseorang menjadi dua. Tanpa berpikir panjang, dalam sekejap ia meluncur ke arah bos mereka dan dengan mudah memisahkan tubuh dan kepalanya. Oi kakak, bukankah aku bilang orang sepertimu memiliki akhir yang buruk, ucap Ronan. Tanpa bandit itu sadari, jari-jarinya terputus dari pisau yang ia pegang. Ronan mengancam akan membunuhnya jika ia tidak memberitahu semua lokasi cabang grup mereka. Merasa terancam, ia pun menunjukkan apa yang diinginkan Ronan dan menagih janji untuk dibiarkan hidup. Tanpa pikir panjang, Ronan melakukan tebasan vertikal yang membuatnya terbelah menjadi dua. Setelah urusan Ronan selesai, mereka menemukan banyak mayat hewan. Asel yang tidak terbiasa melihat mayat sempat merasa mual. Bukankah sudah kubilang membiarkan mereka hidup adalah suatu kesalahan, ucap Ronan. Tiba-tiba telur Ronan bergetar dan cairan merah dari mayat hewan itu mengapung ke udara, berkumpul dan beresonansi dengan telur tersebut. Dan telur itu tiba-tiba menetas di hadapan Ronan. Ia juga memberikan sambutan yang tidak biasa dengan memukul hidung Ronan, menjadi wujud yang berbeda sekali dari induknya. Ia berbentuk lebih mirip seperti naga daripada burung. Ronan sempat mengeluh akan sambutan yang diberikan, tetapi makhluk itu seperti mengerti apa yang dirasakan Ronan. Ia menyembuhkan hidung Ronan. Makhluk fantasi yang memiliki kemampuan sihir penyembuh adalah hal yang luar biasa, ucap Asel. Selain itu, hewan itu nampaknya menyukai Ronan. Saat Ronan hendak menamainya, hewan itu merasakan kehadiran dan terbang menuju sumber kehadiran tersebut. Karena berlari terburu-buru, penguping itu sempat terjatuh dan mengalami cedera. Hewan itu pun mencoba menyerot darah penguping, tetapi Ronan menghentikannya. Cukup Cita, itulah nama yang diberikan oleh Ronan. Kau tidak apa-apa Balros? Tanya Ronan.
Sempat ingin mengucapkan terima kasih, Barros heran kenapa Ronan tahu namanya. Dalam sekejap, pedang ditodongkan ke arah leher Barros. Ronan sengaja tidak membunuhnya karena ia adalah sahabat Ronan di masa lalu. Pangkatmu masih rendah ya di sekitar masa ini? Yah, tidak masalah karena ada yang harus kau lakukan untukku. Dan itu bukanlah permintaan, ujar Ronan. Ronan memberikan misi kepada Barros dengan banyak tekanan yang mengerikan sehingga membuatnya tidak berani berbuat macam-macam. Selain itu, Ronan juga mengumpulkan air dari mata air yang memiliki nilai besar berkat informasi dari profesor. Berkat bantuan Ayah Maria juga, ia menempatkan banyak uang dengan menjual air mata itu dengan harga yang tinggi. Beberapa hari berlalu, Ronan mengajak kakaknya untuk berbelanja karena ia akan sibuk saat memasuki akademi. Ronan ingin mentraktir kakaknya dan mereka tiba di sebuah toko baju mewah. Aku tahu kamu bisa boros karena mendapatkan beasiswa, tapi bukankah ini terlalu mahal? Kata kakaknya dengan ragu pada Ronan. Ronan menyangkal kakaknya dan ia tetap membelikan banyak baju mahal untuk kakaknya. Namun di balik pintu, Sylvain menunggu dan menyapa Ronan. "Bajingan gila, apa yang kau lakukan di sini?" tanya Ronan sambil terkejut. "Aku di sini untuk membuat pedang baru karena pedangku cacat karena ulahmu," jawab Sylvain. "Apa? Cacat karena aku? Coba lihat pedangku," ucap Ronan dengan kesal mengalami perdebatan dengan Sylvain. Namun, kakak Ronan mencoba menengahi mereka dan meminta maaf atas perkataan kasar adiknya kepada Sylvain. Terpesona oleh kecantikan kakak Ronan, Sylvain menjadi sopan dan mengaku bahwa semuanya adalah kesalahannya. Kakak Ronan melihat kebaikan Sylvain dan berterima kasih kepadanya karena telah menjadi teman adiknya. Secara tidak terduga, Sylvain mengeluarkan simbol keluarga sebagai kompensasi atas pedang yang cacat karena dia dan memberikan saran untuk pergi ke penempa langganannya. Lalu Sylvain pamit sambil tersipu malu. "Bajingan itu, apa yang dia lakukan? Kamu memberikan simbol keluarga yang bisa membeli sebagian besar desa. Apakah dia benar-benar malaikat pedang yang kukenal?" gumam Ronan dalam hatinya. Setelah kejadian itu, esok harinya pun berlanjut. Hari di mana upacara masuk dimulai. Kakek tua itu memberikan pidato dan pada akhir pidatonya, dengan satu jentikan jari saja, ia memindahkan semua orang ke arena pertarungan. Hal ini ditujukan untuk mempertemukan murid baru dengan murid senior dengan duel yang menunjuk ranking pertama dan kedua sebagai wakil murid baru. Murid baru dapat memilih salah satu dari 4 murid senior yang memiliki ranking tinggi dari 1 sampai 4. Murid baru juga diperbolehkan menolak duel yang diajukan oleh senior. "Ah, banyak bertele-tele, bilang saja mereka mau membuli murid baru," ujar Ronan. Ronan ingin menunjukkan kepada kakaknya bakat Ronan dan bukan untuk dipukuli. Saat para murid baru diizinkan untuk memilih lawan, Ronan memberikan improvisasi. Karena bebas memilih, ia ingin diajari oleh semua seniornya dan cara sekaligus. Ia pun mengajukan hal tersebut kepada guru-guru untuk mempertimbangkannya. Mendengar itu, para guru berdiskusi. Nabiros menyarankan untuk menyetujuinya selama Ronan mampu dan juga menjamin jika melewati batas, Nabiros akan campur tangan. "Ini adalah hal konyol. Dia meremehkan kita karena dia peringkat 2, ujar pemuda pemegang tombak. "Semuanya tenang. Yang harus kita waspadai adalah Sylvain dengan keterampilannya," ujar pemuda berambut pirang. Kakak Ronan yang menyaksikan dari belakang khawatir jika Ronan mengalami hal buruk dan menasihatinya untuk mundur jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, aba-aba dari wasit dimulai. Dengan cepat, pemuda berambut pirang menyerang Ronan. Tetapi Ronan berhasil menghindarinya dengan mudah. Serangan beruntun pun dimulai dari ketiga orang. Tetapi sekali lagi, Ronan berhasil menghindar dan menangkis semuanya. Dia dihujani serangan pisau yang cepat. Lalu dari belakangnya serangan tombak muncul. Kerjasama yang bagus, pikir Ronan. Mereka semua tentunya berada di atas level Maria, pikir Ronan. Setelah terpental dan terpojok karena menahan serangan tombak, seseorang menunggu di belakangnya dan mengayunkan pedang besarnya dengan cepat dan kuat. Namun dengan kecepatan yang berada di level yang berbeda, Ronan berhasil menghindarinya. 1, 2, 3, hanya dalam beberapa detik, ia berhasil menyerang mereka semua. Tersisa hanya orang yang berbadan besar yang masih berdiri. Ronan tanpa ragu mengeluarkan kuda-kuda yang mirip pengajar Nabiros. Dalam 3 tebasan saja, ia berhasil menghancurkan pedang besar yang dipegang lawannya. "Terima kasih, aku banyak belajar senior," ucap Ronan dengan sombong.
Oke, sekian aja dari Mimin. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, karena ini merupakan sudut pandang pribadi. Untuk update selanjutnya, ditunggu saja ya.